Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan sharing ke kalian tips merawat iPhone kalian biar awet. So, harganya masih tetap stabil jika kalian jual lagi teman-temannya. Jadi kalau misalkan iPhone kalian tuh awet, jadi kalian akan pakainya lama banget guys, bisa 4-5 tahun teman-temannya. Selain itu, jika kalian punya iPhone yang awet, ini masih bagus, kalian mau jual lagi juga harganya itu nggak jatuh teman-teman, tetap sesuai dengan harga pasaran, bahkan mungkin bisa lebih tinggi dari harga pasaran. Jadi tips ini berdasarkan dari pengalaman gue secara pribadi guys ya. Jadi kita langsung masuk ke tips-tips berikut ini, let's go. Oke guys, tips yang pertama adalah pakai charger original guys ya. Jadi tips yang pertama ini selalu gue lakukan, dimana gue selalu pakai charger ori dan juga kabel original teman-teman ya. Tujuannya untuk membuat baterainya tetap awet. Jadi arus yang masuk ke handphone kita tuh sesuai dengan spesifikasi dari iPhone kita guys ya. Jadi ininya harus original, ininya original ya, kabelnya guys ya. Kalau kalian nggak ada kabel original atau nggak ada charger original guys ya, kalian bisa juga pakai charger Anker kayak gini teman-teman. Ini Baseus punya teman-teman, mau pakai yang Anker atau Baseus juga boleh, asalkan dia original dan khusus buat iPhone juga guys ya. Jadi yang pertama ini penting banget guys ya untuk kalian lakukan di rumah kalian. Oke, tips yang kedua adalah jangan nyalakan low power mode kalau nggak low battery teman-temannya. Jadi ini berdasarkan dari analisa gua aja teman-temannya. Jadi kalau low power mode tuh kita nyalakan kalau lagi nggak lowbat itu sebenarnya sayang guys, karena itu membatasi kinerja iPhone kita jadi tidak maksimal teman-temannya. Bayangkan aja teman-teman, kalau kita punya iPhone yang canggih banget tapi kinerjanya harus terbatas karena low power mode ini teman-temannya. Menurut gue itu bisa bikin iPhone kita lama-lama jadi kayak nggak maksimal guys ya, karena dia udah terbiasa untuk mengerjakan fungsi-fungsinya yang nggak terlalu berat guys. Jadi pas diajak ngerjain berat, tiba-tiba mungkin iPhone-nya bisa ngehang guys ya. Jadi gue nggak merekomendasikan kalian pakai low power mode, karena ini yang menurut gue sangat merugikan teman-teman. Kalian nggak bisa menikmati kinerja iPhone kalian, dan juga takutnya iPhone kalian malah ngehang kalau diajak kerja berat guys ya. Jadi tetap stay on aja seperti biasa. Kalau mau low power mode ya pas dia udah lowbat aja guys ya. Oke, tips yang ketiga adalah jangan dipakai main sambil ngecas guys ya. Jadi ini tuh nggak boleh banget teman-teman kalau kalian lagi ngecas sambil dimainin iPhone-nya guys ya. Jadi fast charging itu menghasilkan panas yang lumayan panas teman-teman. Kalau kalian ngecas pasti iPhone kalian berasa panas banget guys ya. Itu jangan dimainin teman-teman, karena kalau kalian main sambil ngecas dia akan muncul tulisan kayak iPhone dibatasi karena terlalu panas. Nah, kalian pasti pernah ngerasain hal tersebut teman-teman. Hal itu nggak baik guys untuk kesehatan baterai kalian. Sebenarnya untuk kesehatan komponen-komponen yang ada di iPhone kita sih guys, karena dengan semakin panasnya iPhone kita mainin sambil ngecas, takutnya ada port-port yang konslet guys ya. Jadi ini berdasarkan analisa gua dan selalu gua terapkan selama gua pakai iPhone, dan memang it's worth it teman-teman ya. Oke guys, tips yang keempat adalah jangan ngecas pas dia udah merah guys ya. Jadi kalau misalkan dia udah 20% baru kalian cas. Kalau bisa jangan teman-temannya. Kalau bisa kalian di angka 33% baru kalian cas guys ya. Seperti yang gue bilang tadi guys, kalau untuk ngecas itu pasti ada suhu panas yang dihasilkannya. Semakin rendah baterainya teman-teman, kalau kalian cas itu akan menimbulkan suhu panas yang sangat amat panas teman-teman. Takutnya sekali lagi seperti alasan yang sebelumnya, itu akan merusak komponen-komponen yang ada di dalam iPhone kalian guys ya. Jadi bisa bikin iPhone kalian mulai nggak stabil, mulai nge-freeze, atau takutnya kena ke layar atau apapun misalnya kalau dia terlalu panas teman-teman. Jadi kalau bisa ngecas di angka 30% dan cabut di angka 85% guys ya. Jadi itu adalah tips yang keempat. Oke, tips selanjutnya adalah kalau ngecas biasakan dimatiin teman-temannya. Jadi kalau ngecas tuh biasanya, kalau gue sih biasanya langsung gue colokin kabel, kemudian gue ke setting, kemudian gue ke bagian general guys ya, general, kemudian gue shoot down guys ya. Jadi setelah gue shoot down, handphonenya mati tapi dia tetap ngecas guys ya. Jadi menurut gue secara pribadi teman-teman, setelah gue riset, hal ini sangat efektif untuk menjaga keawetan iPhone kita teman-teman. Karena kalau kita ngecas ada arus panas itu takutnya menimbulkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau kita ngecasnya sambil dimatikan, itu panasnya juga nggak berasa guys ya, karena dia nggak nyala iPhone-nya guys.
Jadi ini udah gue praktekkan hampir 2 bulan guys ya, agar baterai gue ini tetap awet dan iPhone gue tetap awet. Dan luar biasanya memang iPhone gue ini masih awet semua guys ya. Oke, tips yang keenam guys adalah kalian harus pakai temper dan juga soft case guys ya. Jadi ini untuk menjaga biar iPhone kalian itu tidak ada yang lecet dan juga tidak kena dent guys ya, kalau misalkan kalian pakai dan bawa kemana-mana teman-teman. Jadi kalau kalian mau jual iPhone kalian itu juga kan enak tuh kalau misalkan iPhone-nya mulus banget. Terus kalau kalian pakai juga iPhone kalian itu awet kan enak kelihatannya teman-temannya. Kalian ngerasa ya iPhone-nya cukup aja, nggak perlu ganti lagi karena masih bagus dan mulus banget guys ya. Jadi di sini gue pakein untuk temper glass yang anti spy guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada temper glassnya guys ini. Oke, di sini guys ya ada temper glassnya di atas ini guys. Ini anti spy punya. Terus juga gue pakein case ya. Biasanya gue pakein case ini guys, yang kayak ginian. Terus kalau gue bosen gue ganti kayak gini, warna biru, warna ungu, warna hitam. Nah sekarang gue pakai yang MagSafe guys ya, yang kayak gini guys. Jadi ini gue pakai yang sekarang seperti ini teman-temannya. Jadi gue pakein. Nah, jadi ini untuk bikin iPhone gua tuh awet teman-teman, biar nggak kena benturan. Kalau kena benturan itu dia mencegah biar dia nggak ya penyot, ada dent atau layarnya retak kalau nggak dipakein temper glass kan sayang teman-temannya. Itu untuk menjaga layar, menjaga bodinya biar tetap mulus guys ya. Jadi itu adalah tips yang ke-6 guys ya. Oke guys, tips yang terakhir yaitu rutin update iOS guys ya. Jadi karena gua review handphone, jadi gue tetap harus update iOS secara rutin agar bisa memberikan kalian gambaran iOS terbaru tersebut guys. Jadi iPhone 11, iPhone 11 Pro gua, iPhone 6, iPhone 7 gua itu juga semuanya gue selalu update rutin iOS-nya agar gue selalu dapat perlindungan dari Apple tersendiri teman-temannya. Karena kan kebanyakan Apple sekarang ngasih security update, di-updatein terus guys ya. Jadi selama gue selalu update iOS secara rutin, semua device gue itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali guys ya. Memang kadang-kadang ada bugs ya dari iOS ini, baterainya boros dan lain-lain. Itu nggak masalah bagi gue secara pribadi, karena itu justru membuat iPhone kita semakin bandel dan awet guys ya. Jadi itu adalah tips yang terakhir guys. Oke guys, jadi itu aja beberapa tips yang bisa gue berikan dari pengalaman pribadi gue guys ya. Jadi tips-tips itu semuanya selalu gue lakukan dan outputnya adalah iPhone 11 gue, iPhone 11 Pro, iPhone 6, dan iPhone 7 gue tuh semuanya masih awet, nggak ada masalah sama sekali guys ya. Nah, terkhususnya untuk iPhone yang udah masuk ke varian 10 ke atas teman-temannya, gue rasa dengan melakukan tips-tips yang gue berikan sebelumnya itu bisa membuat iPhone kalian tuh semakin awet. Kalau iPhone kalian tuh tetap awet walaupun umurnya udah tua, kalian tetap bisa jual dengan harga yang layak. Kalau kalian nggak mau jual, kalian juga bisa pakai tanpa ada kendala-kendala dengan performanya teman-temannya. Jadi patut untuk dipertimbangkan untuk melakukan hal-hal yang gue sebutin di atas guys ya. Jadi ya contohnya dari iPhone 11 gue ini guys udah setahun lebih ya, hampir setahun setengah. Bentar lagi ini baterai health-nya tuh masih di angka 88% guys. Jadi awal beli itu baterai health gue tuh di angka 99%, sekarang di angka 88% teman-temannya. Jadi hampir setahun setengah ini habisnya sekitar 11% guys. Dan gue nggak pernah dapat masalah di iPhone 11 gue, di iPhone 11 Pro maupun di iPhone gue yang lain guys. Karena gue ngelakuin tips-tips yang gue berikan kepada kalian di video ini teman-teman ya. Nah, sekian video gue kali ini guys. Semoga video ini berguna buat kalian yang baru pakai iPhone, bingung ya ngerawat iPhone kalian gimana, atau yang sekedar pengen tahu aja atau refresh pengetahuan kalian biar iPhone awet itu gimana sih teman-teman ya. Karena yang gue berikan ke kalian ini berdasarkan pengalaman pribadi gue dan hasilnya sangat memuaskan guys. Itu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bye bye.